Ada deh. Oh, Farel. Ini gua ambil air dulu. Ya mak, ya pak. Suruh gising. Aman tak iseng anjo? Ye, tangi. Tunggu lampu teter. Ye, ye. Anji bapak nak kini magi dibetak karena gina suruh kita may bintinggi ini. Kemana parilan nih? Berkemboy deh. Magani pala selesai timper ko. Ikaw paril. Pantuno jama paril. Agang saya ro may selesai timper ko eh. Kamay. Ano ne per ko batur gurua. Sejarah na bontoa. Tapi tena ko asinginaki. Baru marisekret kasi magkutanan yung alam kanapa tumay sejarah na bontoa. Siguro, Agang saya ro. nih. Boleh mi palenjipan to. Tayang to. Gampang antara nih. Suruh gi. Jadi ngapain nih? Rekomend Rio ngalah. Mbak cipay. Ngapain nabi? Telepon ron, telepon. Ini aja kan tuh data anak ini. Ito eh. Number to pala po. Ya, halo. Halo Om. Kira-kira tuh nih jadi di bala. Baru mau pulang ini. Kaya cuma nih lagi di bala bebe. Nagpipin na lang na sensei ka. Tunggu ngapain di secret? Hah? Iya, tunggu mak. Oke. Oke. Oh iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Apa na gana? Ano mi OTW mi bere mo. Bayin paling. Ba. Saka lato ron. Ba. Okay. Pancing na to lima. Mari mo pa kaman to. Wait. Hindi may niya ni. Lama kok? Om, dari tadi ka di sini. Ero mga lambu-lambuang kusaring sige pari rin ni. Tambaran to ka. San geja itu ni cini lambu-lambuan apa tuh liwat nang asin tanjak nu tampan nu ni cini Tunggu lah, saya anu dulu. Bersih-bersih sebentar. Tunggu, Pak. Hah? Cung, Ren, anu di dalam di sini saya. Tadi pergi ke dalam. Diskusi mengenai menjawab. Itu mau. Masuk dulu sini. Yo, makanya jangan. Waalaikumsalam. Masuk. Aku dikit apa nih? Style buyang-buyang. Gitu? Buyang-buyang kawan. Ini belum pernah buyang. Gampang rasanya gitu katakan baru. Gitu lah. Apa lagi kan kerjaan? Dari mana semua ini sebenarnya? Nah,
bantu Joy karena aku tidak biasa karena aku anak muda tuh. Terbalik. Apa pak yang nyusul pak yang telepon? Nih, apa nih? Ngaper pun dong. Iya. Sejarah. Nampak Bontoa dia ada judul. Nampak itu dia asing asal mulanan nih. Arena Bontoa. Nah, apa belum Bontoa dia kira-kira? Lanjut suruh. Burung kuning nih, burung seni budaya tuh. Oh artinya disuruh kalian ini disuruh cari sejarahnya tanah kelahiran mereka karena Bontoa nih. Iya. Begini pak ya. Kalau itu memang mau dibahas, sekali bikin konten. Jadi bagus sih kalau sambil kerja tuh IPM tuh. Bikin juga konten untuk channel kita ini dalam radio official untuk 3 lontar Bontoa. Sana bajinan dia Jadi supaya caranya terkenal tau nggak dia apa nih? Pakai nih, karen, pakai tong ini kawacu, beli pakai punya kaseren, Oke. supaya gambar kok, supaya tampang kok. Karena sana kan ini lagi Makassar orang gagah sebenarnya. Asal tampang tampang. Bisa itu apa tuh? Ini itu gua sih bukan supaya buyang-buyang. Antu nikah apa sapu, aneh nikah apa sapu nih. Ini pas sapu tuh. Anda ini pakai risiko biru dua, jadi ini menjadi ciri khusus, ciri khasnya orang Makassar, lelaki Makassar yang menjadi simbol bahwa inilah bagian dari pakaian adat Makassar. Dari cara menggunakannya itu ya paling tidak dilipat seperti ini, kemudian ikat di kepala. Sikomi dulu supaya tampang sok. Nah, kemarin kita ngomongin kan? Iya. Begini kok nafas kamu kemarin? Mati ya. Antu nih kak, antu pasak deh itu. Pasak deh jadi nih salah satu ikonnya untuk Makassar itu. Pasak deh. Ya, apa supaya itu bau? Kaman nih. Ini jadi Bontoa biasa, ini di kana kakarengan. Nampaknya tugas kuna sarena guruku. Boyai asal usulna kakarengan di Bontoa, sigang asal arenan jo Bontoa kampung. Iya. Nah, apa nih boleh Bontoa di arena ini? Begitu. Oh, tampang tak apa kan beruntung di tampang itu mana beruntung? Iya. Bontoa. Oh, jadi begini, cum. Sebenarnya kalian bisa bertanya di orang-orang yang lebih paham sebenarnya, karena banyak orang yang lebih paham itu daripada saya. Tapi tidak apa-apa, untuk kali ini saya mencoba akan menyampaikan apa yang saya tahu. Ya. Selebihnya kalau misalnya ada kekurangan, kalian mungkin bisa buka referensi melalui buku-buku dan mungkin juga bisa bertanya sama orang-orang tua yang ada di kampung, di Bontoa khususnya. Ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang Bontoa sejarahnya, itu tidak bisa terlepas dari keterkaitan antara kerajaan Goa dengan kerajaan Bangkala. Di mana itu kerajaan Bangkala? Itu ada di Kabupaten Jeneponto. Sekarang dikenal Kabupaten Jeneponto. Nah di sana dulu itu kalau kerajaan Bangkala. Nah kerajaan Goa ada di Makassar, ya, di kota Makassar. Kenapa saya katakan tidak bisa terlepas dari situ? Karena pendiri dari raja pertama yang ada di Bontoa saat itu adalah orang yang lahir dari keluarga bangsawan kedua kerajaan itu, dari kerajaan Bangkala dan kerajaan Goa, perpaduannya. Begini sebenarnya kisah anunya, berangkat dari kisah Raja Goa yang ke-9 yang bernama Karain Tumapa Arsik Kalona. Itu dia gemar memperluas wilayah kekuasaannya, dia gemar melakukan ekspansi wilayah. Jadi nanai yang pakai luar di wilayah kekuasaan nanjuloro negara itu Tumapa Arsik Kalona. Nah, itu berlanjut berlanjut pada Raja Goa yang ke-10. Nah, siapa Raja Goa yang ke-10? Ini bernama Imandriwagau Deng Bonto Karen Lakiun Tunipan Langga Ulaun. Nah, ini Raja Goa yang ke-10. Nah, ini berlanjut dari
ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Raja Goa yang ke-9 berlanjut terus sampai pada Raja Goa yang ke-10. Nah, Raja Goa yang ke-10 ini memiliki seorang putri. Dia memiliki seorang putri bernama Hidayat Takamu Karai milik tangannya. Ini anak dari Raja Goa ke-10. Putrinya bernama Hidayat Takamu Karai milik tangannya. Sementara di kerajaan Bangkalan tadi yang ada di Jeneponto, ada di sana anak raja juga, bahkan dia raja ya, bernama Ipasair dan Mangasi Karai Lakbua Taliban Nana. Ini anak dari raja bangsawan Goa ini dengan raja dari bangsawan Bangkala menikah. Jadi ini Karai Lakbua Taliban Nana ya. Ipasair dan Mangasi Karai Lakbua Taliban Nana menikah dengan anak yang dari Goa tadi, dari raja Goa tadi yang ke-10 yang bernama Hidayat Takamu Karai milik tangannya. Menikah ini Hidayat Takamu Karai milik tangannya dengan Ipasair dan Mangasi Karai Lakbua Taliban Nana menikah. Lahirlah seorang putra bernama Iman Nyerang. Siapa Iman Nyerang? Inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Bontoa. Karena dialah yang pertama kali mendirikan kerajaan itu. Kisahnya seperti ini. Jadi ketika Iman Nyerang saat itu sudah perlahan tumbuh besar dewasa, ya, lahir, dia kan merupakan cucu dari Raja Goa yang ke-10 ini tadi. Setelah dia tumbuh dewasa, dia diberikan amanah, kepercayaan untuk memperluas wilayah kekuasaan Goa di bagian utaranya Maros. Sementara di bagian utara Maros di sana berdiri juga sebuah kerajaan bernama Kerajaan Marusu. Ini Kerajaan Marusu, dia wilayahnya di sekitaran kota Maros untuk sekarang itu. Berdiri Kerajaan Marusu di bagian Maros juga. Sementara Menyerang ini mau juga ke wilayah itu untuk mendirikan membawa suatu tugas amanah itu diperluas wilayah kekuasaan. Apa tujuannya Iman Nyerang ditugaskan seperti itu? Itu ingin memperluas dan menguasai lahan pertanian padi basah yang ada di bagian utara Maros, karena di sana subur, sangat cocok sekali, strategis sekali untuk lahan pertanian padi basah. Singkat cerita, ya, berangkatlah ini Iman Nyerang dari Goa dengan membawa sebuah bendera kebesaran yang bernama Cindea. Jadi dia berlayar melalui perairan Selat Makassar, perairan Talambatan anak-anak Totoai Riolo. Jadi dia berlayar dengan membawa bendera kebesaran Goa saat itu. Sampailah ia pada suatu tempat. Jadi dia bersandar di sana, menyandarkan kapalnya di sebuah tempat yang ada di pesisir utara Maros. Orang mengatakan ada di sana tempat yang bernama Panaikan. Di sana dia pertama kali sandar kapalnya, kemudian dia naik ke daratan. Dinamakanlah tempat itu Panaikan. Ada di sana tempat yang namanya Panaikan itu di bagian pesisir Maros Utara. Dari situ dia berjalan terus ke timur, sampailah dia melihat suatu dataran yang agak tinggi dibandingkan dengan dataran-dataran yang lain, tempat-tempat yang lainnya. Mungkin inilah yang menjadi dasar tempat yang dilihat tadi oleh Menyerang inilah yang dinamakan Bontoa. Inilah yang dinamakan Bontoa. Jadi berangkat dari situ, mungkin karena persoalan bentuk tipografinya ini tempat Bontoa karena agak lebih tinggi dari daerah-daerah yang lainnya, dari dataran-dataran lainnya. Daerah lainnya sering tergenangi air, sementara Bontoa tidak. Inilah mengapa dikatakan Bonto, karena agak tinggi, memiliki tempat yang lebih tinggi dibanding dengan daerah-daerah yang lainnya. Di situ asalnya kenapa dikatakan Bontoa. Dari situlah asal penamaannya itu. Sekali lagi karena memiliki bentuk tipografi yang agak tinggi dibandingkan lokasi sekelilingnya.
daerah lainnya sering tergenang banjir, air, sementara Bontoa tidak. Bontoy tinggi dari tempat yang lainnya. Ya, kalau dari segi datarannya kalau kita mau lihat. Nah, itu asalnya kenapa bisa dikatakan Bontoa. Nah, kemudian juga ada juga orang tua yang pernah mengatakan bahwa Bontoa itu dulunya bernama Tanete. Nah, kenapa dikatakan Tanete? Ternyata ditelusuri dari segi struktur bahasa, ya. Tanete dengan Bontoa itu memiliki pemaknaan yang tidak jauh beda, sama. Bontoy, Tanete artinya lebih tinggi dari tempat lainnya, sementara Tanete ada yang mengatakan artinya dalam bahasa Makassar Agan Nyonjo. Nah, kenapa berarti dikatakan Agan Nyonjo? Karena sesuatu yang tinggi saja yang bisa diinjak. Tidak mungkin kita berpijak pada daerah yang sering tergenang air. Makanya dikatakan Tanete karena Agan Nyonjo, tempat yang sering dijadikan pijakan untuk berjalan. Nah, itu keterkaitannya, ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, setelah Iman Nyarang ini sampai pada tempat yang dikatakan yang dia namai sebagai Bontoa ini, ya, ada yang mengatakan bahwa catatan sejarah mengatakan bahwa Bontoa ini dulunya, ya, wilayah ini masuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Marusu. Nah, ada catatan sejarah yang mengatakan seperti itu. Ada juga catatan sejarah yang mengatakan bahwa Bontoa itu tidak termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Marusu. Nah, tetapi kita tidak perlu tahu gitu. Yang jelasnya kita cukup menampilkan saja atau memberikan pemahaman bahwa ada dua versi seperti itu. Ada yang mengatakan masuk wilayah kekuasaan Kerajaan Marusu, ada pula yang mengatakan bahwa Bontoa tidak masuk dalam wilayah kekuasaan Marusu. Kan intinya begini, sekali lagi Iman Nyarang kan tadi ditugaskan datang ke Bontoa ini untuk memperluas wilayah kekuasaan sekaligus menguasai lahan pertanian padi basah. Nah, setelah sampai Iman Nyarang di sini di Bontoa, dia bermaksud untuk tinggal menetap di sini. Nah, jadi dia bermaksud tinggal menetap di sini. Erwin mantap cuy, pare, andeng Bontoa waktu Iman Nyarang. Mungkin ada, tapi sebentar lagi kita anu, ya. Nah, jadi dia merasa betah dengan lokasi ini, menarik. Akhirnya dia kembali ke Goa, muter di Goa, menyampaikan maksudnya kepada Raja Goa yang ke-10 tadi, yang merupakan kakeknya sendiri. Tuh. Nah, dia kembali ke sana, dia menyampaikan bahwa saya ingin menetap di Bontoa. Nah, diberilah dia kepercayaan penuh untuk menetap di Bontoa, sekaligus diberikan status untuk sebagai galaran saat itu. Galarangan artinya dia yang memiliki kuasa penuh, dia yang jadi penguasa di daerah itu. Tapi lambat laun kegalarangan ini semakin diangkat nantinya menjadi status kakarengan. Berkuasa lagi Iman di Bontoa. Dialah menjadi pelopor pertama kali yang membuka Bontoa, karena kan Bontoa saat itu hanya kosong, tidak ada rumah dan sebagainya, tidak ada. Dia masuk hanya bentangan alam saja, situasi kosong. Iman Nyarang lah yang pertama kali datang di sini membuka lahan, nah, sambil menetap, sekaligus dia yang menjadi karaeng pertama di Bontoa saat itu. Nah, ada catatan sejarah mengatakan bahwa wilayahnya kekuasaan Kerajaan Bontoa saat itu luas posisinya, tempatnya, daerahnya. Ada yang mengatakan bahwa kalau di bagian utaranya itu berbatasan langsung dengan bekas wilayah Kerajaan Siam dan wilayah Kerajaan Barasa. Itu tepatnya di perairan Sungai Binanga Sangkara. Nah, di sana kan di bagian pesisir itu perbatasan antara Maros Pangkep, ada di situ Binanga Sangkar, namanya perkampungan di sana, ada juga sungai di situ. Nah, itulah yang menjadi batasnya dulu katanya. Wilayah kekuasaan Kerajaan Bontoa. Wilayah kekuasaannya jadi luas, ya. Nah, kemudian kalau sampai ke bagian selatannya itu sampai di daerah Talak Mangape. Nah, Talak Mangape itu di mana? Dia berada di bagian utaranya sekarang Kota Maros. Talak Mangape. Dia masuk dalam wilayah Kecamatan Laut sekarang. Nah,
Nah, jadi di sejarah juga ada yang mengatakan bahwa wilayahnya itu kerajaan Bonto dulu sampai di sana, sampai di Tapang Ape, luas. Ya, coba bayangkan dari perbatasan Maros Pantur sampai ke daerah Talamangate ke sana yang Barandasi ke sana. Ya kan? Nah, sementara kalau di bagian baratnya dikatakan berbatasan dengan perairan Selat Makassar, Kalambatan, jadi termasuk Panaikan, daerah-daerah Sabang. Nah, sekarang itu dulu katanya masuk dalam wilayah kerajaan Bontoa dulu semua. Sampai ke sana daerah Cambaya, Budingari, di sana itu. Nah, sementara kalau daerah timur itu katanya langsung berbatasan dengan wilayah pegunungan Lekot Tengah. Nah, daerah-daerah Lekot Tengah itu kan masuk daerah Cemrana di sana dia. Nah, sampai di batas pegunungan itu, kalau wilayahnya dulu kerajaan Bontoa, itu catatan sejarah mengatakan seperti itu ya. Sekaligus juga pernah saya mendengar dari orang tua juga. Ada mengatakan bahwa sampai ke daerah Ka'bah. Ka'bah itu daerah Pangkep sekarang, masuk dalam kriteria wilayah Pangkep, otonomi daerah Pangkep, wilayah Ka'bah, daerah Soreang ke bawah itu Pangkep. Sampai ke dalam di daerah Batu Napara, Salindra, itu sampai ke sana, di ujung Bulu, itu sampai ke sana wilayahnya dulu itu kerajaan Bontoa. Nah, di antara semua wilayah kekuasaan itu yang dikuasai oleh Manyarran tadi sebagai raja pertama, Karen Bontoa yang pertama, itu terbentuk 4 galaran yang dinaunginya. Ada 4 galaran yang dinaungi sama kerajaan Bontoa ini. Nah, galaran yang mana? Apa itu galaran? Jadi galaran itu adalah kepala kampung. Nah, kepala kampung. Nah, contoh misalnya wilayah yang masuk daerah kegalarangan kerajaan Bontoa dulu, Galaran Salindra. Ini daerah Salindra, kampung Salindra. Itu galaran di sana, dia pemimpinnya, kepala kampungnya. Bilang-bilang, galaran Batu Napar dan galaran Batu Lempangan. Nah, ini disebut sebagai galaran Napar dalam buku kerajaan Bontoa, kerajaan Bontoa. Nah, itu. Nah, selebihnya itu wilayah kayak Panjalingan, daerah Balosi, Panaikan, Pandambuan ke sana, Suli-Suli, daerah Bontoa bagian ke sana sampai ke apa ini, Kunika Maseang, Sabang, itu rata-rata dipimpin oleh Matua. Jadi ada dua pemimpin dulu di bawah naungannya ini Kakarengan Bontoa yang pertama ya. Karen Bontoa itu rata-rata kepala kampungnya yang dikuasai ini dipimpin oleh Matua dengan Galara. Jadi statusnya ini Matua, Galara ini sama sebenarnya, cuma faktor penamaan yang berbeda. Sama dia pemimpin kepala kampung. Nah, sebenarnya ada juga di daerah-daerah lain diistilahkan sebagai Mado, Luku, tapi itu di daerah lain. Janang, tapi itu bukan di Bontoa. Kalau kita di sini di Bontoa itu rata-rata Galaran dengan Matua, gitu. Kemudian dari segi apa lagi? Pertanyaan yang mau dibahas ini tentang Bontoa, sejarahnya kan tadi sudah. Dari segi penamaan kenapa bisa dikatakan Bontoa? Karena memiliki tipografi yang agak tinggi dibandingkan daerah dataran-dataran yang lainnya. Yang lainnya di sekelilingnya sering tergenangi oleh air, sementara Bontoa tidak. Faktor dari situlah sehingga dinamakan sebagai Bontoa. Nah, siapa yang pertama kali membentuk Kakarengan sebagai Karaeng Bontoa yang pertama itu adalah Manyarran tadi. Kemudian jadi kerajaan Bontoa itu ada 22 Karaeng Bontoa yang pernah berkuasa. Ada 22. Mulai dari Karaeng Bontoa pertama sampai 22. Nah, ini ada semua catatannya, ya. Jadi sebentar saya kasih lihat, ada di sini catatannya. Sebentar saya kasih lihat, karena saya tidak bisa hafal satu persatu, terlalu banyak, ya, terlalu banyak. Sebentar kita tampilkan melalui slide mungkin di penonton. Sebentar kau lihat melalui bukunya, nah, jadi kau paham melalui buku, penonton paham melalui slide. Iya, nah. Jadi kalian bisa tahu sebentar nama-namanya siapa yang menjadi Karaeng Bontoa pertama sampai kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai ke 22. Apa lagi? Mau pertanyakan tentang Bontoa ini? Ini yang jadi pertanyaan saya. Iya. Itu di Maros, minyak Rikana Todok Limanya. Apakah dalam kerajaan Bontoa, saya baca di buku seni budaya itu
termasuk dalam kedolimanya. Bukankah Bontowa ini berdiri dengan sendiri? Iya. Sudah tahu ini pertanyaan Musa. Iya, jadi ada memang istilah Todok Limaya. Ada istilah Todok Limaya. Ada istilah Todok Limaya Rima Harusu. Ya. Ada istilah Todok Limaya Rima Harusu. Galarang apa ka Rima Harusu. Dengan Federasi Lepot Tengaya. Harus sebelum saya jelaskan gini cuy. Jadi itu Todok Limaya sebenarnya bukan sistem pemerintahan, bukan sistem kerajaan, tetapi Todok Limaya Rima Harusu itu adalah dia semacam federasi. Kalau kita mau bahasakan dalam versi bahasa modern sekarang itu sama dengan organisasi. Itu Todok Limaya sama dengan organisasi. Jadi federasi persatuan dari beberapa kerajaan. Persatuan dari beberapa kerajaan yang ada di Maros saat itu. Siapa-siapa yang masuk dalam Todok Limaya, nah ini ada 5. Kerajaan Maros sendiri, ya. Simbang, Tandralili, Bontowa, ada yang mengatakan Lau, kalau di catatan sejarah, ada yang mengatakan Turikale. entahlah yang mana yang benar, tapi yang pastinya ada 5. Ada 5. Dengan Todok Limaya. Kita kan masuk di situ juga yang saat itu kerajaan Bontowa sebagai Todok Limaya. Sementara di samping istilah Todok Limaya ini tujuannya adalah untuk menyatukan pendapat visi misinya ini semua kerajaan yang 5 tadi yang masuk bergabung ini menyatukan visi misinya. Apa visi misinya? Ya, untuk memperkuat tali persaudaraan antar sesama rumpun keluarga kerajaan sekaligus sebagai bentuk persatuan dari beberapa gabungan kerajaan untuk melawan ketindak semena-menaan Belanda saat itu. Komponi Belanda, karena kan Belanda saat itu luar biasa bentuk penjajahannya ke daerah-daerah termasuk ke kerajaan-kerajaan yang ada di Maros untuk menguasai wilayah. Siapa yang mempelopori terbentuknya Todok Limaya ini? Itu adalah Karen Maros yang ke-10 yang bernama Lamamang Deparewa Diwatai Matindro Samanggi. Ini yang pertama kali mempelopori terbentuknya Todok Limaya. Dengan tujuan itu tadi visi-misinya bahwa supaya kita bisa saling bahu-membahu istilahnya, memperkuat Abdullah Batang istilahnya, supaya kita bisa sama-sama berjuang untuk melawan tindakan semena-menanya di Belanda untuk menguasai wilayah-wilayah yang ada di Maros saat itu khususnya. Kemudian ada juga yang dikatakan Gelar Rangapaka. Jadi ini Gelar Rangapaka ada 2 versi. Gelar Rangapaka dalam naungan rumpun kerajaan Bontowa itu tadi yang termasuk Gelar Rangapaknya kerajaan Bontowa adalah Belang-Belang, Batu Lempangan, Salengan dengan Batu Napar. Ini Gelar Rangapak naungan kerajaan Bontowa. Sementara ada istilah Gelar Rangapaka khusus untuk kerajaan Maros yang mana itu masuk daerah Biringkanaya, daerah Bira, Moncong Loe dengan Sudiang. Ini yang termasuk ini dalam yang termasuk dalam Gelar Rangapaka di Maros. Jadi ada 2 itu. Kalau yang dikatakan Gelar Rangapaka naungan dari kerajaan Maros, ada Gelar Rangapaka naungan kerajaan Bontowa. Gitu. Kemudian ada istilah Lepot Tengah. Ini federasi-federasi kerajaan-kerajaan Bugis ini yang berada di daerah pegunungan Lepot Tengah masuk Cenrana, Malawa, Laia, itu masuk semua dalam wilayah Lepot Tengah federasinya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Todok Limaya itu bukan sistem pemerintahan, tetapi adalah semacam lembaga persatuan dari beberapa kerajaan-kerajaan untuk mencatukan visi misi kerajaan-kerajaan kecil, ya, kerajaan-kerajaan yang ada di Maros saat itu untuk mempersatukan visi misinya, saling bahu-membahu untuk membangun. Dalam artian bahwa melawan komponi-komponi Belanda saat itu yang berusaha untuk menguasai semua wilayah-wilayah yang ada di Maros. Ya, itu ada lagi mungkin. Pertanyaan memang nih, apa buku tanah supaya saya bisa uraikan apa yang saya tahu ini. Karena buku catatan ini, tapi saja kalau simak ini apa dibilang ini mencatat sebentar. Kita simpan dulu Pak. Itu banyak. Jangan tenaga di internet biasa. Iya.
tenang. Emang gak kalau tangan kan kami sini gini parin. Tak dodong. Zaman mata latin rom seremang lo kau tangan. Gampang. Ini buktinya bahwa kerajaan Bontoa pernah ada. Apakah masih ada sekarang buktinya? Masih ada lah, masih ada buktinya. Pertama, pernah juga masuk di Bontoa. Asing kampungku. Ada itu di dalam papan tertulis situs makam Karaeng Bontoa. Itu situs makam, itulah raja-raja Bontoa dulu, Karaeng Bontoa. Jadi ada itu di dalam makamnya Karaeng Bontoa yang pertama yang mendirikan. Karaeng Manyarang ada di dalam makamnya itu di situ. Memang tidak semuanya ada, tetapi ada beberapa di dalam itu. Makamnya kalian bisa ke sana nanti lihat. Itu berseberangan dengan tembok pagar SMA Negeri Bontoa. Ada di dalam situs makamnya itu. Itu bukti fisiknya itu. Barang juga apa? Cek warna hijau. Itu nih. Bukannya banyak. Iya, jangan itu dalam. Baru-baru banget kok. Gambar lagi baru-baru banget. Kemudian bukti kedua, ada beberapa barang-barang peninggalan. Istilahnya orang dulu kalompoan. Ini barang-barang peninggalan, barang-barang pusaka seperti sele, tombak, pakai banderangan, ya, termasuk pakaian-pakaian adat, dan ada juga tempat menyimpan bendera saat itu, tempatnya bendera Cindea, tempat yang dibawa oleh Manyarang dari Goa sebagai wadahnya menyimpan bendera Cindea, bendera terbesar yang dibawa dari Goa saat itu untuk dibawa ke sini, ada tempatnya. Jadi ada itu, ini benda peninggalannya ini bisa ditemukan di salah satu keturunan Karaeng Bontoa, ada yang dia simpan, ya. Nanti kapan-kapan kita ke sana, mencini dengan bentuknya. Nah, dia seperti mirip dengan mantu, agak lebar, banyak permata-permatanya. Nah, sementara kalau di sini juga ada sebenarnya beberapa, tapi sebentar nih atau kapan-kapan kemudian. Kemudian bukti fisik berikutnya, pasti kerajaan Bontoa tercatat dalam lontar paturuan kerajaan Bangkala di Eneponto, pasti tercatat. Kenapa saya katakan tercatat? Karena keturunan dari sana juga yang turun menjadi raja di sini, pasti tercatat di sana. Dan ada teman yang pernah saya tanya, karena dia memegang lontar juga di sana di Eneponto itu, kalau tidak salah dia pamannya, Purinana, pamannya dia yang pegang lontar juga di sana paturuan. Ada keterkaitannya memang, dan inilah tercatat di sana bahwa ada satu generasi yang bernama Manyarang turun ke daerah utara Maros itu mendirikan suatu kerajaan atas putusan kerajaan Goa, karena Bangkala saat itu masuk dalam wilayah kekuasaan kerajaan Goa. Jadi Bangkala, Eneponto itu dulu masuk dalam wilayah kekuasaannya kerajaan Goa. Luas itu Goa saat itu memang, sampai dia menguasai daerah-daerah Eneponto, Bantae, sampai di Bengkulu dari sana. Nah itu bukti fisik kedua, berikutnya. Dan pasti di kerajaan Maros juga, lontar petualangan di kerajaan Maros pasti tercatat juga kerajaan Bontoa. Apalagi kan masuk dalam tadi kriteria atau 25-nya jelas tercatat. Itu bukti fisik. Dalam lontar pasti bahwa kerajaan Bontoa yang pernah ada. Jadi ada beberapa bukti fisik. Yang pertama makam bisa kita temukan, ya? Pemakamannya, situsnya. Kemudian kedua benda-benda peninggalan, kelompoan masih bisa kita temukan. Apalagi dalam lontar paturuan, itu tuh lontar paturuan, catatan lontar bagaimana tentang silsilah kerajaan, generasi siapa yang pernah menjadi raja, siapa keturunannya. Ini namanya lontar paturuan. Nah, pasti ada di kerajaan Maros juga pasti tertulis di situ. Di kerajaan Goa apalagi di kerajaan Bangkala, di Eneponto jelas pasti tertulis juga. Itu. Iya. Saya kira itu apa lagi? Apa sih tenang memang? Anu juga sempat terlupakan, jangan sampai nanti tanya ke gurunya, karena belum kayak aku sampaikan ini. Apa? Ini kita disampaikan bahwa kerajaan Bontoa itu berdiri pada tahun 1700. Berdiri pada tahun 1700. Nenekku lagi talasu. Tinggal apa bagi kita tanam dari keluarga tak? Nah nenek tanam di talasu. Kemudian ini juga belum bisa sampaikan bahwa setelah Karaeng Bontoa ke-22 itu memerintah sebagai Karaeng Bontoa di kerajaan Bontoa saat itu, beberapa tahun kemudian itu Bontoa kan
berubah menjadi kecamatan, menjadi distrik. Nah, diambil menjadi nama Kecamatan Bontoa. Inilah sekarang yang berlaku Kecamatan Bontoa. Jadi tidak ada lagi sistem pemerintahan kerajaan, tetapi kita masuk dalam otonomi sistem pemerintahan birokrasi pemerintah pusat. Iya. Apa yang melatar belakangi sehingga dirubah ini? Karena dulu sebelum Kecamatan Bontoa namanya pernah juga bernama sebagai Kecamatan Marsutara. Pernah juga berubah nama menjadi Marsutara. Dulu Mars Baru dulu, Mars Baru. Tapi karena dimekarkan berubah menjadi Marsutara. Nah, dari Marsutara dengan pertimbangan dari beberapa hasil seminar KNPI yang pernah diadakan, bahwa semua daerah-daerah pemekaran yang ada di Kabupaten Maros itu harus merujuk pada filosofi dan struktur kesejarahannya. Nah, karena kan Bontoa erat kaitannya dengan apa yang kita uraikan tadi tentang kerajaan Bontoa, diangkatlah nama kecamatan ini menjadi Kecamatan Bontoa. Nah, sekarang Kecamatan Bontoa itu terdiri dari, kalau tidak salah 8 desa, 1 kelurahan. Terdiri dari 37 kampung. Kalau Kecamatan Bontoa sekarang, kalau jumlah penduduk saya tidak tahu berapa jumlah penduduk. Kalau mau tahu data statistik, mau tahu atau mau paham data statistiknya, ya bisa ke Kecamatan Bontoa, ke kantor camat. Langsung ke Pak Camat, tanyakan berapa di sini, sekarang jumlahnya penduduk warga di Kecamatan Bontoa. Tapi kan lebih yang terpenting adalah sejarahnya tadi ini kan sudah diuraikan. Jadi kau mali paham seperti apa pemahamanmu, catat mali senang pernah waktu kemarin balak. Tapi sebenarnya banyak yang dengan orang ini catatan. Caraan. Iya. Dapat 100 mangkok nih. 100 kan. Awi boy, kenapa aku tak nangan? Kamu juga kan. Itu mau kusarang cakar mau bersihnya di anda. Kamu mana sebenarnya banyak ini kan diparki konten. Kita bikin konten ini. Ya tuh kan dipelajari kapan do episode. Iya. Salam Jangan do episode kamu banyak. Sambil kau paham tahu ibu, salah mai kerja pelan dengan makan masalah. Mai kerja pelan keren boto ini video. Seperti apa? Nah, sate yang bang. Pernah bang berarti berarti. ya, oke Pak. Jadi kepas ini kalau pengen nebok nak kira daftar susunan nama-nama rajanya. Nah sebentar melalui slide saya kasih lihat ini anunya. Ikut. Saya kasih lihat melalui penonton untuk penonton. Oke. Iya bang. Kamu jangan kita lagi. Mana? Sulit kamu. Nah ini nih susunan raja-raja kerajaan Bontoa dulu. Ini semua ini. Jadi ada 22 itu. Nah itu semua nih tuh cum nama-namanya. Baca Beng. Iman Nyerang Karim Bontoa, generasi pertama dari Karela buat Taliban berarti anak pertama nih. Ya, raja keberapa itu? Pertama yang mendirikan kerajaan Bontoa. Siapa raja kedua? Saribatan atau jika apa ini harus singkat marina Siapa namanya? Manyuarang. Nah, raja ketiga siapa? Idaeng Situe, Siute. Nah, itu. Idaeng Manguntung. Jaitongan nih, dan Tumani. Raja ke siapa? Jadi raja pertama itu untuk di Karang Bontoa, kerajaan Bontoa adalah Manyerang. Nah, kemudian raja kedua Manyuarang. Kemudian yang ketiga Ida Sute, Karang Bontoa ketiga. Kemudian Karang Bontoa keempat Ida Manguntungi. Kemudian Karang Bontoa yang kelima Ipakan di Masuro. Nah, kemudian Karang Bontoa yang keenam Ipandima dan Malioni. Kemudian yang ketujuh Karang Bontoa ketujuh Ida Tumani. Nah ini. Kemudian Karang Bontoa yang kedelapan Imangawean dan Mangale. Nah, Karang Bontoa yang ke-9 Irego dan Matiro. Nah, kemudian Karang Bontoa yang ke-10 Iparewa dan Mamala. Karang Bontoa yang ke-11 Isondon dan Matayang. Ini. Kemudian Karang Bontoa yang ke-12 itu Ibausa de Sitaba Karang Talasa. Nah, ini talar kamu. Ibausa dan Sitaba Karang Talasa. Ini Karang Bontoa yang ke-12. Nah, kemudian Karang Bontoa yang ke-13 adalah Ibambo dan Mateko. Karang Bontoa yang ke-14 adalah Andi Raja dan Manai. Nah, ini sudah masuk dalam Hop District saat itu. Nah, Hop District. Nah, ini Karang Bontoa yang ke
ke-14 dan ke-16. Jadi dia 2 kali menjadi Karengbonto ini. Yaitu Karengbonto yang ke-14 dan ke-16, yaitu Andi Raja dan Manai. Nah, kemudian Karengbonto yang ke-15 adalah Abdul Maula Ince Jalaluddin. Nah, Karengbonto yang ke-17 dan ke-19 adalah Andi Muhammad Desisila. Nah, ini 2 kali juga ini. Nah, kemudian Karengbonto yang ke-18 dan ke-20 adalah Andi Jipang Deng Mambani. Kemudian Karengbonto yang ke-21. Nah, ini yang ke-21. Karengbonto yang ke-21 adalah Andi Raja dan Manai Kareloloa. Nah, kemudian Karengbonto yang ke-22 yang terakhir ini Andi Muhammad Yusuf dan Mangawi. Nah, yang ada makamnya di dalam itu adalah ini Andi Muhammad Yusuf dan Mangawi, ada di dalam makamnya. Kemudian Iman Nyarang Raja pertama ada juga makamnya. Kemudian yang ada makamnya juga di dalam ini Karengbonto ke-12, yaitu Ibu Sa Sitaba Karentalasa. Ini juga yang ke-13 Bang Bering Mateko ada juga makamnya di dalam. Itu. Jadi ada beberapa yang ada di dalam makamnya itu. Jadi kalau untuk penonton supaya lebih jelas, silakan lihat daftar slide raja-raja Kerajaan Bontoa, ya. Palakan aja penonton. Ayo Pak penonton deh. Terima kasih banyak. Silakan Ji. Subscribe. Terus istilah ada apa lagi? Like. Apa lagi? Komen. Thank you Pak.